Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayati. Saya dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Lokal C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 dengan mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak dengan judul materi Memahami Konsep Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu memahami konsep perkembangan sosial emosional anak usia dini. Menurut Maria dan Amalia 2016 menjelaskan, perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun negatif. Anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya atau orang dewasa di sekitarnya secara aktif, belajar dengan mengeksplorasikan lingkungannya. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang ada dilihatnya. Adapun emosi senang yang diperoleh karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tua. Islam mendidik umatnya agar berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hal ini Al-Quran menerangkan yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Berikut beberapa contoh perilaku sosial emosional yang membuat sosial emosional menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama, perilaku kesepian dan pemurung. Hal tersebut banyak dialami dikarenakan diantaranya disebabkan semakin meningkatnya kesibukan orang tua mereka. Kedua orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah mengakibatkan sosial emosional menjadi kurang perhatian dan terlantar. Konflik dalam keluarga yang terjadi dihadapkan oleh anak-anak juga akan mempengaruhi keadaan sosial dan emosinya. Yang kedua, ada perilaku beringas dan kasar. Berbagai tekanan kerap kali menghampiri para pelajar, mulai dari kekurangan uang jajan, berebut keadaan umum, dan saat akan berangkat sekolah. Terbatasnya berbagai sarana ekspresi dan aktualisasi diri dari sekolah maupun masyarakat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, itu ada perilaku rendahnya sopan santun. Perilaku ini dapat dilihat pada berbagai kesempatan, di rumah, di sekolah, di tempat umum, di stasiun, dan sebagainya. Sudah sulit dengar kata maaf, ucapan terima kasih, ucapan salam, dan perilaku kesopanan lainnya lahir dari mulut-mulut anak kita. Bahkan hingga generasi yang lebih dewasa. Bahkan yang memprihatinkan, etika sopan santun dari yang lebih muda ke yang lebih muda, dari yang lebih muda ke yang lebih tua sudah sangat rendah. Contohnya adalah seorang anak yang tidak pernah mengucapkan maaf di saat dia melakukan kesalahan kepada teman-temannya atau kepada orang tua, saudara, atau gurunya. Yang kedua yaitu tahapan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Apa yang dilihat, dirasakan, serta didengar anak adalah rangsangan-rangsangan yang dapat menyempurnakan proses pembentukan otak. Oleh otak, rangsangan-rangsangan yang diterima itu tak hanya membuat sel otak saling berkomunikasi, tapi juga mempengaruhi pembentukan karakter anak. Dalam dunia psikologi, khususnya tentang teori perkembangan manusia yang diciptakan oleh Erik Erikson, disebutkan kalau kepribadian manusia berkembang menurut tahapan-tahapan tertentu.
Perkembangan sosial emosional itu merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting bagi anak usia dini, karena merupakan salah satu faktor penentu kesuksesannya di masa depan. Masa anak usia dini itu merupakan masa keemasan atau yang disebut dengan golden age untuk setiap aspek perkembangan, termasuk aspek sosial emosional. Maka dari itu, proses tumbuh kembang anak harus selalu diperhatikan agar berjalan dengan optimal. Untuk optimalisasi perkembangan sosial emosional ini dapat dilakukan dengan mulai mengajak anak mengenal dirinya sendiri dan lingkungan. Proses pengenalan ini dapat berupa interaksi anak dengan keluarga yang akan membuat anak belajar membangun konsep diri. Juga dapat dengan cara bermain bersama teman sebaya yang akan melatih dan meningkatkan kemampuan sosialisasi anak. Menurut Musringati tahun 2017. Terima kasih, itulah dia yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan di materi kelompok 5. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.